Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Pemirsa, sudah menjadi impian bagi seluruh wanita muslimah di dunia untuk mendapatkan kebaikan dan juga kasih sayang dari suami. Namun apa yang terjadi jika wanita ini tidak mendapatkan kasih sayang dari suami? Bahkan kerap kali ia mendapatkan perlakuan kasar dari sang suami. Seperti yang menimpa pada narasumber kita pagi ini. Assalamualaikum Mbak Sinta. Waalaikumsalam Mas Farid. Terima kasih Mbak Sinta sudah hadir di studio bersama kami untuk berbagi kisah apa yang menimpa Mbak Sinta. Dan pemirsa, tidak hanya Mbak Sinta di studio, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Ustadz sudah hadir bersama kita. Pak Ustadz Abdurrahman ini pemirsa nanti akan memberikan, insya Allah akan memberikan jalan keluar untuk Mbak Sinta, apa yang harus ia lakukan ke depannya, biar hidupnya lebih senang lagi, tenang lagi, menjalani kehidupannya. Baik Mbak Sinta saya mau tanya aja langsung, Mbak Sinta sudah berapa lama diperlakukan kasar oleh suami? Saya udah 7 tahun, Udah Mas. 7 tahun. Iya. Nah, Mbak Sinta boleh cerita dari awal kenapa bisa itu bisa terjadi? Awalnya saya ketemu sama mantan, pacaran selama 3 bulan. Sama mantan maksudnya? Sama mantan suami. Ya sekarang sudah jadi mantan, Mas. Oh, sudah jadi Iya. mantan. Oke. Iya. Selama pacaran itu kita baik-baik saja. Dia perhatian, dan selama 3 bulan itu kita menjalani hubungan yang serius dan akhirnya kita menikah. Setelah menikah kita kontrak rumah sendiri, dan di situ setelah beberapa bulan menikah dia berubah, sudah menunjukkan sifat aslinya. Apa itu? Nggak mau bekerja, selalu makan tidur gitu terus. Sudah pernah mengingatkan dia untuk coba untuk bekerja gitu? Saya sudah coba mengingatkan dia, tapi justru saya dipukul sama dia. Astagfirullahaladzim. Iya. Setiap saya mencoba ngomong baik-baik, setiap saya coba suruh dia kerja, saya selalu ditampar. Pak, bangun, Pak. Udah siang, Pak. Ntar aja sih. Bangun, Pak. Bangun, Pak. Harus cari kerjaan. Bangun, Pak. Bangun. Apa-apaan sih kamu? Aku lagi anak-anak tidur, kamu bangunin. Tapi, Pak. Apa salah aku, Pak? Salah kamu apa? Tuh, lihat kamu mulai tidur. Kamu bangunin. Aku kasih ngasih, tau gak? Gini Mas Sinta, selama dia tidak bekerja, sehari-harinya pakai apa? Kayak uang apa? Dari mana? Dia selalu diam-diam pulang ke rumahnya, selalu minta terus sama ibunya. Minta sama ibunya. Iya, tiap hari begitu kehidupan kita, selalu minta gitu. Mbak Sinta bekerja atau tidak? Saya sudah nggak kerja, Mas. Sudah nggak kerja? Iya. Oke, Pak Ustadz, ini Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Ada 2 nih, satu suaminya yang sekarang sudah mantan, tidak mau memberi nafkah, dalam arti kata malas bekerja, hanya minta terus sama orang tua, lalu kemudian dia memperlakukan kasar sama istri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam pandangan Islam, pernikahan itu salah satu syaratnya adalah ketika dari pihak laki-laki sanggup
memiliki kesanggupan. Makanya ketika dalam hadis Nabi dikatakan man istata'a minkumul ba'a, siapa di antara kalian yang sudah sanggup dalam hal materi, maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menikah. Dan dalam pandangan Islam, ada beberapa kewajiban suami kepada istri. Yang pertama itu kan mengeluarkan mahar, karena mahar ini lambang kesanggupan seorang laki-laki yang akan menjadi suami untuk menafkahi istrinya. Makanya mahar itu landasannya materi, berapapun angkanya, itu sebagai lambang kesanggupan. Itu yang pertama. Yang kedua, nafkah. Mahar ini diberikan kepada istri dan itu menjadi haknya istri. Nah, setelah menikah, poin yang kedua, kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak yang dimilikinya. Dan itu kewajiban harus ia tunaikan. Kemudian yang ketiga, tadi kita dengarkan kisah suami sempat melakukan tindakan kekerasan. Sedangkan dalam Islam, poin yang berikutnya, kewajiban suami kepada istri adalah memperlakukannya dengan perlakuan yang mulia. Sampai Allah perintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah wanita-wanita itu dengan tingkatan ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan tingkat tinggi, bukan sekedar kebaikan, tetapi kebaikan tingkat tinggi. Ini yang diperintahkan oleh Islam. Ada lagi poin-poin berikutnya seperti membimbingnya kepada nilai agama yang baik, tidak menceritakan aibnya. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis Imam Muslim, Rasul mengatakan jika seorang laki-laki dan seorang wanita mereka berdua-duaan, suami istri berdua-duaan, kemudian tidak pantas bagi laki-laki ketika di esok harinya dia menceritakan aib istrinya atau keburukan istrinya. Jadi yang dia saksikan dari istrinya tidak boleh diceritakan, dikisahkan kepada orang lain. Menutup aib istrinya saja itu wajib. Apalagi kalau sampai melakukan tindakan kekerasan, itu sesuatu yang sangat tidak dibolehkan dalam Islam. Sampai Nabi mengatakan wala tadribil wajha, di hadis Nabi, jangan sampai kalian memukul wajahnya, kata Rasulullah SAW. Menyakiti hatinya juga. Iya. Apalagi jadi fisik dan psikis tidak boleh. Baik, Mbak Sinta setelah tahu diperlakukan kasar sama suami, pernah bercerita nggak sih sama orang tua? Belum pernah, Mas, karena pernikahan saya sama suami itu sebenarnya tidak diketahui dan nggak direstui sama orang tua saya. Kenapa nggak direstui? Karena saya beralih agama. Maksudnya, mohon maaf, suami Mbak saat itu beda agama sama? Iya, beda keyakinan kita, Mas. Terus kemudian? Saya pertama dari Muslim, pindah ke Kristen. Dan dari situ keluarga nggak ada yang setuju dengan pernikahan kami. Ya mungkin dari situ akhirnya kita menikah diam-diam. Ya. Dan keluarga saya udah membuang saya. Kalau saya menikah sama dia, mereka sudah nggak menganggap saya sebagai anaknya sendiri, anaknya lagi gitu kan. Mungkin dari situ karena pernikahan tidak direstui, jadi nggak ada kebahagiaan sepertinya di rumah tangga saya. Dan dari situ saya dijual sama suami. Tunggu sebentar, maksudnya dijual tuh apa ya? Iya, Maksudnya melayani kebutuhan biologis laki-laki lain? Iya, gitu? benar. Senang nggak? Seneng dong. Ayo Mas, ini di rumah nggak ada istri kamu? Emang kenapa? Ya, kalau ketahuan gimana? Ya, nggak usah khawatir. Yang berkuasa di rumah ini kan saya. Jadi kamu nggak usah khawatir dengan istri saya. Ya udah deh. Bro, gimana bro janji lo? Katanya mau ngejual cewek ke gua. Ya, nggak usah khawatir. Ada janji gua nggak pernah ingkari janji gua. Ada kok. Bener deh. Benar. Ntar ya, gua panggilin ya. Ya. Sinta! Sin!
ah. Iya, Pak. Loh, dia siapa, Pak? Kamu mau tahu? Dia ini calon istri aku. Calon istri? Kan aku istri sah kamu, Dia Pak. istri kedua. Maksud kamu apa sih? Kenapa kamu keberatan? Bro, ini yang lo mau jual ke gua. Jual? Oke juga deh. Gua nggak salah kan? Aku ini lagi hamil, Pak. Kenapa kamu jual aku ke mereka? Bodoh amat. Istri juga harus ngasilin biar gua tambah banyak duit. Dasar laki-laki bejat, aku nggak mau, Pak. Bisa. Lepasin, Pak. Kamu harus layanin dia biar gua banyak duit. Aku nggak mau, Gimana? Iya. Gimana? Cantik kan? Banyak juga, bro. Gua langsung ah. Tunggu dulu, duitnya mana? Udah nih, nih. Udah. Lama-kelamaan gue bisa kaya kalau setiap hari kayak gini. Astagfirullahaladzim. Ini Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz ya? Udah suami memperlakukan kasar tapi dia akhirnya memanfaatkan istrinya dengan menjual istrinya ke orang lain. Sebelumnya saya mau tanya, prosesi pernikahan itu berlangsung dengan prosesi acara pernikahan agama suami? Apa sebelum menikah sudah sempat pindah agama atau setelah menikah baru pindah agama? Iya. Setelah menikah baru pindah agama, Pak Ustadz. Jadi proses pernikahannya Masih beda agama. beda agama. Pada saat, mohon maaf, pada saat kalau istilahnya pada saat akad, pada Iya. saat akad atau ikrar itu, Mbak sama suami masih beda agama atau Mbaknya sudah pindah Saya agama? sudah pindah agama. Sudah pindah Iya. agama. Artinya menikah itu di Prosesi bawah ikut perjanjian proses agamanya. agama suami. Iya. Ya. Iya. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah ketidakridhoan orang tua yang pertama. Ya. Orang tua dari Mbak ini tidak meridhoi ketika anaknya menikah dengan laki-laki tersebut. Kemudian alasannya pertama karena beda akidah. Ini akidah ini kan penting. Akidah itu kan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan kita tahu di hadis Nabi mengatakan ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Sehingga akhirnya ketika tetap ditentang, ketika orang tua tidak menginginkan tapi tetap dilakukan, kemudian akhirnya prahara itu muncul. Prahara ini bisa saja menjadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mungkin suka tidak mematuhi keinginan baik orang tua. Kemudian otomatis ketika pindah akidah itu dosa besar. Keluar dari Islam dan memeluk agama lain itu dosa besar dan masuk kategori yang nomor 1 bahkan orang yang jadi masuk kategori orang syirik gitu. Berarti dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Orang pindah akidah berarti dia percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi bagaimana sang suami ini akan mengikuti ajaran Islam yang sebagaimana telah saya bahas tadi, poin-poin kewajiban suami kepada istri, dan itu kan tuntunan Islam. Otomatis dia tidak akan ikuti karena itu bukan akidahnya dia. Bayangkan kalau semuanya itu terjadi, pernikahan itu dilakukan dengan seorang laki-laki muslim yang taat dan takwa. Makanya kenapa prosesi pernikahan dalam Islam itu selalu pesan para ustadz yang memberi nasihat perkawinan itu pasti pesan takwa yang dipesan di situ. Karena pesan takwa itu pesan dalam Al-Quran yang terulang-ulang sebanyak 119 kali. Nah, suaminya beda akidah sama mbak ini. Oh, iya. Otomatis dia tidak akan melihat sisi takwa. Maka dia akan melakukan segala macam hal saja. Jadi yang ada di kepalanya itu nilai material. Sedangkan Islam pernikahan itu tidak dibangun di atas fondasi material, tapi dibangun di atas fondasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau
sangat dalam Islam perbuatan yang sangat tidak dapat dimaafkan juga adalah ketika seorang suami bertindak kasar sama istrinya, atau bertindak kasar tidak boleh, menceritakan aib tidak boleh, apalagi sampai menjual, auzubillah ya, sampai menjual istrinya kepada laki-laki lain. Dia dagangkan istrinya. Berarti ini sudah tindakan yang keji. Iya. Mbak Sinta, saya ngelihat Mbak Sinta sudah balik lagi jadi muslim sekarang, muslimah. Iya. Nah, itu setelah kapan? Itu setelah, sebenarnya saya ingin kembali jadi muslim itu udah 3 tahun yang lalu, Mas. Iya, karena saya ada rasa kecewa ya di hati ya. Sudah pindah agama tapi nggak malah bener, Nggak dapat kebahagiaan di situ. Iya, nggak ada kebahagiaan sama sekali di situ. Jadi rasa kecewa saya tuh besar banget, ingin kembali ke menjadi muslim ya. Oke. Ya syukur alhamdulillah Mas sudah kembali Iya. Mbak Sinta, tapi saya masih mau balik lagi pertanyaan yang kisah lamanya Mbak Sinta ini Pak Ustadz. Mbak Sinta kan udah tahu Mbak Sinta sebenarnya nggak mau melakukan itu kan, yang dijual itu. Iya, Ya. pasti itu. Nggak mencoba untuk berusaha melarikan diri atau bercerita lagi ke siapa gitu. Saya sudah pernah mencoba buat lari. Tapi kalau saya pernah memberontak juga. Tapi saya selalu disekap, Mas. Selalu disekap di rumah. Kalau saya mencoba kabur, pasti ditendang, diseret, dipukul, begitu terus tiap hari. Berani-beraninya kamu kabur ya? Kamu nggak bakal bisa mengalahkan kamu terlarang sama aku. Kamu tetap sama aku. Aku mau pergi dari sini. Aku udah gak tahan lagi sama kamu, Mas. Kamu manusia jahat, Mas. Kamu Ampun, Mas. Buka, Mas. Buka. Mas, buka, Mas. Walau kamu berteriak, tidak ada kalian yang akan dengar kamu. Buka, Mas. Pak Ustadz, ini gini Pak Ustadz, saya mau nanya, baik lagi ke soal tadi orang tua sudah memutuskan keluarga, karena kan dia juga bingung harus kemana lagi ini. Yang dilakukan kedua orang tuanya itu tepat, atau memang sebaiknya seperti apa Pak Ustadz? Ketika mendapati anak melakukan hal seperti itu. Memang salah satu tugas orang tua adalah merawat dan menjaga anaknya, dan juga menuntun anaknya untuk tetap berada pada akidah yang sama dengan orang tua. Bisa jadi orang tua sampai pada kesimpulan memutuskan hubungan dengan Mbak Sinta disebabkan ketika itu sudah diajak, mungkin saya mau tanya, apa sudah sempat diajak untuk jangan melanjutkan hubungan waktu itu? Mbak Sinta gimana waktu itu? Sudah ditahan sama orang tua kan untuk tidak melanjutkan pernikahan atau apa, tapi tetap melaksanakan karena mungkin cinta yang begitu dalam kepada. Dulu sempat ditahan sama orang tua untuk jangan menikah, tapi tetap dilanjutkan. Mungkin tadi sempat Mbak Sinta ngomong begitu kan? Iya. Sempat sempat ditahan juga, Ditahan, dilarang dicegah, sama orang tua, sempat dilarang juga. Jadi akhirnya orang tua mungkin sudah hands up, sudah angkat tangan dia ketika dia sudah berusaha untuk menahan, berusaha untuk meminta anaknya untuk tidak melanjutkan hubungan. Mungkin pada waktu itu karena gelora cinta yang begitu kuat sehingga akhirnya cinta nafsu ini ya, cinta nafsu yang begitu kuat sehingga akhirnya mengikuti keinginan pasangannya sehingga akhirnya keluar dari akidah itu. Dan alhamdulillah sekarang kan sudah kembali kepada Islam. Yang saya mau tanyakan, kan berapa kali ini kan tidak berhasil, mau melarikan diri tidak bisa, mau menghindar tidak bisa, tapi at least sekarang sudah bisa nih. Waktu bisa itu apa penyebabnya? Tiba-tiba bisa lepas dari cengkraman suami yang begini kejam. Ya saya pulang ke kampung karena pas itu
ada telepon dari kakak, diam-diam kakak menelpon kalau ibu sedang sakit waktu itu. Lalu saya diam-diam pas ada kesempatan, mungkin udah jalannya Allah ya Pak Ustadz, saya akhirnya diam-diam, dia lupa ngunci pintu waktu itu. Ada temennya datang, pas dia keluar sama temannya terburu-buru, dan saat itu saya bisa lari Pak Ustadz. Saya sudah pernah mau coba bunuh diri juga, masih ada nih bekasnya di sini Pak Ustadz. Dan saat itu juga sempat tetangga teman-teman dekat juga sempat lihat saya dibawa lari, langsung saya ke rumah sakit. Pas dari situ saya cerita sama teman. Pas ketahuan saya cerita ada teman saya di situ, saya dikunci lagi di situ Pak Ustadz. Sama siapa? Sama suami, iya. Dan kakak telepon, ibu sakit. Di situ sudah ndak karu-karuan kan, ya namanya anak ya Pak Ustadz. Mungkin udah jalannya Allah, saya dikasih jalan, saya langsung lari pulang ke kampung Pak Ustadz, diam-diam. Dan tidak kembali lagi. Tidak kembali lagi. Saya rasa saya berhusnuzan. Ya. Berarti selama ini bisa jadi orang tuanya senantiasa mengiringinya dengan doa-doa baik. Iya. Jadi bisa jadi sekian tahun tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Walaupun dia murka dan dia marah sama anaknya sekalipun, pasti dia akan mengiringinya dengan doa-doa baik. Dan bisa jadi doa-doa baik orang tuanya menginginkan anaknya kembali ke pangkuan orang tuanya, kembali ke dalam satu lingkaran akidah bersama orang tuanya. Inilah yang akhirnya melepaskan Masita ini dari cengkraman suaminya, sehingga akhirnya dapat ketemu dengan orang tuanya, dapat kembali bersyahadat memeluk agama Islam kembali. Nah, hukumnya gimana Pak Ustadz setelah dia pindah agama kemudian balik lagi ke Islam? Jadi kalau ada orang keluar dari Islam, memang dia telah berada pada lingkaran dosa besar dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia kembali pada titik kesadarannya akan kekhilafannya, kemudian dia kembali ke pangkuan Islam, itu dibolehkan. Dibolehkan, kemudian syaratnya adalah dia bersyahadat ulang, kemudian dia taubatan nasuha, dia taubat dengan setinggi-tingginya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan tersebut. Jadi kita harus yakin Allah dengan Rahman dan Rahim, kasih dan sayang yang begitu tinggi, menerima segala macam bentuk permohonan ampun hambanya. Kekhilafan hambanya ini segera diampuni Allah dengan syarat dia taubatan nasuha. Kata Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi Allah menghai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Orang yang taubatan nasuha, Allah katakan Allah yukaffir ankum sayyi'atikum. Jadi segala macam bentuk keburukan, kesalahan Allah hapus, Allah tutup semuanya. Dan Allah sayang sama orang yang bertaubat. Allah sayang. Makanya setiap kali Al-Quran kita temukan firman Allah, redaksi Al-Quran. Ketika Allah menyatakan Allah mengampuni, Allah tutup dengan Ghafurur Rahim. Banyak sekali kita jumpai Ghafurur Rahim. Kenapa? Pengampunannya dimahkotai dengan cinta kasih. Kalau kita lihat ada penjahat melakukan kesalahan, dia akan dihukum oleh hakim dan divonis masuk penjara. Dia menebus kesalahannya dengan hal yang menyakitkan, ditahan sekian tahun. Tapi Allah ketika ada seorang hamba pendosa datang kepadanya mohon pengampunan, diampuni sama Allah. Tapi ketika hambanya datang dengan benar-benar serius, Allah mengampuninya dengan mahkota kasihnya tanpa menyakitkan. Ghafurur Rahim, mengampuni dengan penuh cinta kasih. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mbak Sinta, ini kita udah mau di penghujung acara, ada yang mau ditanyakan ke Pak Ustadz? Ya Pak Ustadz, saya rasa saya udah kotor banget ya Pak Ustadz. Kayaknya sudah nggak pantas gitu Pak Ustadz ya, sudah menjual diri, sudah
keluar dari Islam, murtad kan Pak Ustadz? Apa saya masih bisa dimaafkan Pak Ustadz? Di zaman Nabi Muhammad SAW pernah ada salah seorang wanita berpapasan sama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi yang cukup banyak meriwayatkan hadis. Di malam hari Abu Hurairah berjalan sendiri berpapasan dengan seorang wanita. Wanita itu bertanya, "Wahai Abu Hurairah, saya ini dosa saya besar banget. Apakah mungkin Allah akan mengampuni saya?" Kata Abu Hurairah, "Apa dosamu?" Terus kata wanita itu, "Pokoknya gede banget dosanya." "Mungkin nggak Allah memaafkan?" Kata Abu Hurairah, "Ya kau sebut dulu apa dosamu." Terus dia bilang, "Zanaitu, aku telah berzina. Wa qataltu waladi min zanin, dan aku membunuh anak hasil zina." Jadi dosa dia double nih. Dia berzina, kemudian berzina dengan banyak laki-laki. Dan ini memang dia menjajakan dirinya. Terus dia melahirkan anak hasil zina. Abu Hurairah terperanjat. Ya, Abu Hurairah terperanjat. Terus Abu Hurairah mengatakan, "Wah, besar sekali dosamu itu. Mana mungkin Allah mengampuni dirimu, karena begitu tinggi dosamu, begitu banyak yang kau lakukan, begitu banyak kejelekan yang kau lakukan." Terus wanita itu tambah lemes dia. Terus dia berlalu lewatin Abu Hurairah. Terus Abu Hurairah sambil jalan pulang, tapi Abu Hurairah merasa tidak nyaman dengan fatwanya itu. Dia datang menjumpai Nabi pada malam hari itu ya. Pada malam hari itu juga dia datang cari Nabi. Terus dia datang kepada Nabi. Dia bilang, "Ya Rasulullah, aku tadi bertemu dengan salah seorang wanita pelaku dosa besar. Dia tanya sama aku dosanya. Dan aku tanya apa dosanya, terus dia bilang dosanya dia berzina, terus dia bunuh anak hasil zina." Terus kata Rasul, "Lalu apa yang kau jawab?" "Aku katakan kepadanya bahwasanya Allah tidak akan ampuni." Lalu kata Nabi, "Jangan kau jawab seperti itu." "Kenapa kau jawab seperti itu?" "Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pengampun. Ketika hambanya datang kepadanya meminta ampun padanya, yang Allah lihat kerjanya hari ini, yang Allah lihat penyerahan dirinya. Allah tidak lihat yang kemarin-kemarin. Allah lihat bagaimana dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memanggil hamba Allah yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Ketika taubatan nasuha, tulus, Allah ampuni dosa. Allah tutup segala macam bentuk kesalahan. Insya Allah. Pak Ustadz, ada doa khusus untuk Sinta mungkin? Apa yang harus dia sering panjatkan nanti biar hatinya dia lebih tenang? Yang pertama, Mbak Sinta wajib sering melakukan istighfar. Karena kenapa saya mengatakan istighfar ini penting? Karena istighfar ini adalah amalan yang tidak pernah dilepas oleh Rasulullah SAW. Sampai kita temukan dalam riwayat hadis, Nabi beristighfar 70-100 kali tiap hari. Rasul sampai akhir hayatnya tidak pernah putus beristighfar. Yang kedua, ternyata istighfar ini akan mengabulkan segala macam bentuk keinginan hati kita. Sampai salah seorang ulama yang mengarang kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah Al-Askandari, mengatakan, ketika engkau memiliki banyak permintaan dan waktumu sedikit untuk berdoa, atau bahkan engkau kesulitan untuk melafazkan permohonan demi permohonan kepada Tuhanmu, maka cukuplah engkau memperbanyak istighfar sambil mengingat apa saja hajat dan keinginanmu. Maka Allah akan penuhi segala macam bentuk hajat dan keinginanmu tanpa engkau menyebutnya, tapi berkat istighfar yang engkau baca, Allah penuhi. Yang kedua, perbanyaklah doa sama Allah karena punya anak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Aduhai Tuhanku, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Agar mudah-mudahan doa kita ini didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Allah penuhi keinginan kita. Allah jadikan anak kita merapat sama kita dan berada dalam payung kesalehan bersama-sama dengan kita. Insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz. Mbak Sinta, coba pelan-pelan diamalkan apa yang Pak Ustadz tadi bilang. Mudah-mudahan ke depannya banyak pencerahan yang Mbak Sinta bisa temukan. Tentunya tetap di jalan Allah ya Pak Ustadz ya. Mbak Sinta, saya mengucapkan terima kasih sudah berbagi kisah ke kita. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah. Jika memiliki kasus yang sama, apa yang harus dia lakukan, sudah ada jawabannya di sini. Pak Ustadz, terima kasih sudah memberikan tausiahnya kepada kita dan pemirsa di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih.
Dan pemirsa, sampai di sini tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.